Mohon maaf dikarenakan mic dari laptop yang untuk merekam agak sedikit bermasalah. Sedikit Pak Guru majukan Pak Guru berbicaranya, jadi di kamera kelihatan Pak Guru ke depan sekali. Mohon maaf, mudah-mudahan suaranya tidak hilang-hilang seperti video di kelas 3, 4, 5, 6 yang lain. Untuk anak-anak kelas 2, hari ini Pak Guru ingin membagikan materi SAS, materi yang akan muncul di SAS, sumatif akhir semester di bulan November 2024. Silakan anak buka buku agama Hindunya sembari mendengarkan Pak Guru berbicara, menjelaskan. Anak-anak tetap membaca buku agamanya. Yang pertama yang akan muncul adalah Mahabharata. Silakan anak-anak ambil buku agamanya, cari pelajaran Mahabharata. Baik anak-anak, sedikit susah mungkin materi itu SAS kali ini ya. SAS kali ini agak sedikit susah karena karena susah. Bukan Pak Guru yang buat soalnya, jadi agak susah soalnya. Tapi anak-anak pasti bisa. Dalam Mahabharata terlebih dahulu, Pak Guru menjelaskan bahwa di dalam cerita Mahabharata ada yang bernama Resi Kresna Dwipayana. Ya, ada seorang bernama Resi Kresna Dwipayana. Resi Kresna Dwipayana memiliki anak yang bernama Widura. Widura ini adalah saudara atau saudara sepupu atau sudah dianggap saudara oleh Pandu dan Destrarasta. Pandu itu adalah orang tua dari Pandawa, Destrarasta adalah orang tua dari Korawa. Sedangkan Widura ini siapa Pak Guru? Widura adalah nanti akan diangkat menjadi Perdana Menteri dari Kerajaan Hastinapura ya, kerajaannya Pandu dan Destrarasta ya. Jadi Pak Guru ulang, ada tokoh yang bernama Resi Kresna Dwipayana, atau yang lebih familiar atau lebih sering orang-orang dengar dengan nama Resi Vyasa, memiliki anak yang bernama Widura. Nah, Widura adalah saudara yang sudah dianggap saudara oleh Pandu dan juga Destrarasta ya. Jika ada pertanyaan siapa anak dari Resi Kresna Dwipayana, jawabannya adalah Widura. Kemudian dalam cerita Mahabharata, anak ketemu dengan tokoh yang Krishna atau Krishna. Krishna adalah perwujudan awatara dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran, di dalam cerita Mahabharata, Dewa Wisnu menjelma atau turun ke dunia mengambil wujud Krishna. Baik anak-anak, di dalam cerita Mahabharata juga ada tokoh yang bernama Bhisma. Bhisma adalah anak dari Raja Santanu dan juga Dewi Gangga. Ya benar. Anak dari Raja Santanu dan Dewi Gangga. Lahirlah tokoh yang bernama Bhisma. Bhisma ini adalah kakek dari Pandawa dan Korawa. Atau anak-anak bisa cari di YouTube ataupun di Google tokoh yang di dalam kisah Mahabharata
diceritakan tidak menikah seumur hidup karena dia memiliki sumpah janji untuk tidak menikah. Baik anak-anak, dilanjutkan. Dalam cerita terdapat Pandawa, anak. Pandawa adalah lima orang anak, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Nah, kelima ini memiliki ibu yang bernama Dewi Kunti dan ayah bernama Pandu. Pandu suatu ketika meninggal atau mati ya anak. Nanti Dewi Kunti lah yang merawat kelima putranya yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Tunggu sebentar anak-anak. Baik Pak Guru kembali lagi anak-anak. Nah, tadi sudah ibu dari Yudhistira bernama Dewi Kunti anak-anak. Ada tokoh jahat yang selalu berbuat curang anak-anak di dalam cerita Mahabharata, yaitu yang bernama Sangkuni. Sangkuni adalah tokoh yang jahat, yang suka menghasut, yang curang. Nanti akan ada salah satu soal yang agak susah anak karena soalnya tidak ada jawabannya, tidak ada pilihan jawabannya. Nanti ada soal yang kakak dari Pandawa dan Korawa adalah, nah di situ tidak ada jawaban memang Korawa dan Pandawa tidak memiliki kakak anak. Mungkin yang dimaksud adalah kakek, tapi di situ anak cukup jawab Widura anak. Nah, baik, ada sekarang ciptaan Tuhan. Nah, diingat ya, ada ciptaan Tuhan yang hidup di darat, ada yang hidup di laut, ada juga yang hidup di langit. Tapi jika ada yang disebut ciptaan Tuhan yang ada di langit, bukan hidup, tapi ada, itu adalah ciptaan Tuhan seperti pelangi, awan, bintang, bulan, matahari, planet, seperti itu anak-anak. Itu ciptaan Tuhan yang ada di langit. Sedangkan ciptaan Tuhan yang hidup di langit baru atau yang bisa terbang baru burung, kupu-kupu, capung seperti itu ya. Jangan sampai salah eh, mengartikan. Kalau ditanya adalah ciptaan Tuhan yang ada di langit berarti ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di langit seperti matahari, bulan, bintang, awan, pelangi dan lain sebagainya. Nanti ada juga anak-anak yang sudah Pak Guru ajak ciptaan Tuhan yang berkaki dua, berkaki empat, atau memiliki sayap, bisa berenang. Ingat apa jawabannya? Nah, anak-anak, Puja Trisandi ada anak. Puja Trisandi itu ada 6 bait anak-anak. Puja Trisandi terdapat 6 bait, dilakukan 3 kali sehari anak-anak. Pagi jam 6 pagi, siang jam 12 siang, dan sore jam 6 sore. Ingat ada 6 bait anak-anak. Terus sarana persembahyangan saat kita sembahyang, baik itu di pura, di sekolah maupun di rumah, di sanggar, anak-anak selalu ingat membawa bunga, kuangen, dupa anak-anak ya. Kuangen, bunga, dupa. Untuk kuangen, bentuknya seperti kocok es krim yang di atasnya ada bunga hiasnya. Nah, itu kuangen anak. Nanti anak-anak ingat ada
di dalam canang terdapat sebuah porosan, anak. Untuk porosan itu sendiri terbuat dari daun sirih, anak ya. Daun sirih, atau bahasa Balinya base, anak. Daun sirih yang digunakan untuk porosan. Ya, saya di bawah canang terdapat porosan. Mungkin materinya agak jauh, tapi mohon anak-anak untuk mengingatnya. Kemudian ada juga eh, pura terbesar di Bali adalah Pura Besakih, anak. Pura Besakih ya. Ada pura yang paling besar di Bali, di lokasinya di Karangasem, yaitu Pura Besakih. Ah, untuk yang memimpin persembahyangan di pura, itu disebut dengan pemangku. Ya. Yang memimpin sembahyang di pura disebut pemangku. Ya. Sekian dulu dari Pak Guru, selebihnya tetap buka-buka bukunya, pelajari. Akhir kata Pak Guru ucapkan terima kasih. Pak Guru tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.